Shalom umat Tuhan, umat yang saya cintai di dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita terus semangat membaca firman Tuhan dan belajar secara khusus pada saat ini dari kerajaan Yehuda, raja-raja kerajaan Yehuda. Dan saya percaya apapun yang mereka lakukan, kita dapat belajar dari mereka untuk menjauhi yang jahat tetapi melakukan terus kebaikan dan hidup benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di kitab 2 Tawari pasal yang ke-31 sampai 33. Pasal 31 melanjutkan ke pemerintahan dari Raja Hizkia. Di ayat yang pertama dikatakan, setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu merembukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Jadi saudara, setelah mereka merayakan Paskah yang luar biasa, merayakan hari raya roti tidak beragi, dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa besar di dalam kehidupan kerajaan Yehuda, tetapi juga dari kerajaan Israel yang datang mengikuti bersama-sama. Dan kemudian di ayat yang kedua dikatakan bahwa Hizkia menetapkan rombongan para imam dan rombongan orang-orang Lewi, rombongan dengan tugas mereka masing-masing, dengan jabatannya masing-masing, untuk melaksanakan segala kegiatan yang biasanya dilakukan sesuai dengan hukum Musa di dalam bait Allah. Dan Raja Hizkia memberikan teladan kepada masyarakat, kepada rakyat Yehuda untuk mulai memberikan sumbangan. Dia memberikan sumbangan untuk segala macam korban yang dilaksanakan, baik itu pagi maupun sore. Dan juga dia memberikan sumbangan untuk korban untuk perayaan-perayaan bulan baru dan sebagainya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan ia dikatakan di ayat yang keempat, ia memerintahkan rakyat yang penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan, yaitu orang-orang yang terpanggil untuk melayani, untuk khusus bekerja di dalam bait Tuhan. Dan ayat yang kelima, luar biasa tanggapan dari rakyat. Dikatakan segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Dan kita melihat bahwa pada saat ada kebangunan rohani dalam peribadatan kepada Tuhan, dan kita melihat ada juga kebangunan rohani di dalam pribadi masing-masing, yaitu kita melihat dari sikap mereka mencintai Tuhan, mencintai pelayanan, mencintai rumah Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang Tuhan sudah mengajarkan mereka. Yaitu kita melihat ada dua persembahan yang berbeda, yaitu persembahan hasil pertama dari apa yang mereka lakukan, dan juga persembahan perpuluhan. Jadi 1/10 daripada hasil segala macam yang mereka terima. Dan kita melihat di sini bahwa ayat yang ke-6, orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Dan luar biasa pada saat terjadi kebangunan rohani, maka orang-orang dapat mempersembahkan kepada Tuhan tentunya di bait Allah, sehingga itu menjadi timbunan-timbunan persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, sehingga Hizkia harus mengatur, membangun bilik-bilik sehingga menaruh semua persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan. Dan kesadaran itu mulai tumbuh, dan kita tahu Tuhan ajarkan mereka seperti itu, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang memberi dengan sukacita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-10, sebagai tanggapan dari Imam Asaria, imam kepala keturunan Sadok, dia katakan, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa banyak ini. Dan mereka melakukan
bantuan-bantuan sosial dan juga kepada rakyat-rakyat yang miskin. Dan Tuhan memberkati luar biasa apa yang mereka lakukan. Ayat 20 dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dan kita masuk kemudian kepada pasal yang ke-32. Di situ berbicara tentang setelah mereka merayakan kebesaran Tuhan lewat perayaan Paskah dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita selalu melihat bahwa umat Tuhan tidak selalu mereka hidup nyaman terus-menerus. Ada hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan mereka juga berhadapan dengan musuh-musuh, berhadapan dengan tantangan-tantangan. Dan di pasal ini, di pasal 32, kita melihat bahwa Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dan di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga kita lihat di sini, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Siapa yang tidak mau merebut Yehuda yang sudah diberkati Tuhan luar biasa seperti itu? Ayat yang kedua, setelah Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang dan hendak memerangi Yerusalem, dia tidak tinggal diam. Ayat yang ketiga dikatakan dia berunding dengan para panglima, berunding dengan para pemimpinnya. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota yang mengalir dari dalam, ya. Dan semua itu didukung oleh rakyat. Dan mereka akhirnya bekerja bersama-sama. Kenapa mereka menutup itu? Dikatakan mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Jadi hikmat itu datang bahwa mereka menutup sumber-sumber mata air yang mengalir keluar sehingga Raja Asyur tidak menerima air. Dan biasanya tujuan mereka adalah mereka mengepung satu kota sehingga tidak ada pasokan makanan dari luar. Tetapi kita melihat bahwa Hizkia tidak tinggal diam. Dia memperbaiki tembok-tembok kota, dia membangun menara-menara, dia mengangkat panglima-panglima, dia mempersiapkan segala sesuatu. Dan bahkan dia menenangkan hati mereka. Di ayat yang ke-7 dikatakan, apa yang dikatakan Hizkia kepada panglima-panglimanya dan kepada rakyatnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Dan rupanya Hizkia sungguh-sungguh mendapatkan apa yang Tuhan taruh di dalam dia sebagai umat pilihan Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-8 dikatakan yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Wow, luar biasa. Bukankah kita sudah sering mendengar demikianlah firman Tuhan yang dikatakan kepada pemimpin dan bahkan bangsa Israel pada saat mereka berhadapan dengan lawan yang kuat, lawan yang banyak sehingga mereka menjadi gentar. Selalu Tuhan menenangkan hati mereka. Dan kali ini Hizkia sadar betul bahwa Tuhan hadir. Lalu Asyur mengirim pesan kepada Hizkia lewat utusannya yang merendahkan Hizkia dan bahkan berteriak untuk menantang Allah Israel. Dan ayat 17 dikatakan ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan ini adalah sikap yang menakut-nakuti bangsa Israel, karena mereka berteriak di dalam bahasa Yehuda, berarti dapat ditangkap dan diterima, didengarkan, dimengerti oleh rakyat Yehuda. Tetapi puji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah diam. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Dan Tuhan itu adalah Allah yang setia dengan janjinya. Kalau umatnya berdoa, kalau umatnya memanggil namanya dan sujud di hadapan Tuhan, dikatakan Tuhan mendengar. Lalu ayat 21 kita membaca di situ, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Kita sangat berharap seringkali ya, kalau kita berhadapan dengan tantangan, kita mau Tuhan turun tangan secepat itu ya, dan melakukannya sendiri dan kita tinggal diam diri. Tetapi saudara, cara Tuhan memang seringkali berbeda-beda dari waktu ke waktu.
Tapi kita terus percaya prinsipnya adalah Tuhan itu ada dan Tuhan mendengar pada saat kita berseru kepada Tuhan. Kemudian ia ditewaskan, yaitu Raja Asyur, dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Karena dia pulang dengan rasa malu yang luar biasa, karena dia dikalahkan bukan oleh orang Yehuda, tetapi oleh kata Tuhan, malaikat Tuhan yang dikirim oleh Tuhan sendiri. Dan ayat 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur itu, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Kalau Tuhan yang melakukan, tidak ada yang dapat menggoncangkan. Dan ayat 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Dan di situ mari kita perhatikan, sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Saudara, seringkali tantangan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan bukan hanya tantangan yaitu seperti bangsa Israel dan Yehuda, yaitu peperangan, tetapi seringkali juga yaitu pada saat dia seperti yang dikatakan, sejak itu ia diagungkan oleh sebuah bangsa. Kelihatannya Hizkia adalah manusia yang sama, yang tidak ada yang sempurna. Dia juga sedikit terganggu, tetapi tetap Hizkia dikasihi Tuhan karena kepekaan hatinya terhadap Tuhan. Coba kita melihat pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Ini sudah mendekat-dekat akhir hidupnya, sehingga ia hampir mati. Ia berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Dan tanda ajaib diberikan oleh Tuhan, yaitu dia disembuhkan. Dan ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Nah saudara, kalau kita sudah mulai diagung-agungkan orang, seringkali puji-pujian itu harus kita mawas diri betul-betul. Semakin kita dipuji, harusnya semakin kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang dipermuliakan, yang dipuji, dan kita berterima kasih kepadanya. Dikatakan, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Dan Tuhan itu selalu adil di dalam penghukumannya. Dan kalau orang tidak sadar, tidak bertobat, tetap dia menerima murka Tuhan. Tetapi bersyukur, di ayat 26 dikatakan, tetapi ia sadar, Hizkia sadar akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Dan Hizkia dilalukan dari murka Tuhan. Sebab itu saudara, kesadaran diri, pertobatan, perubahan hidup itu sangat perlu, dan Tuhan ingin melihatnya ada di dalam kehidupan seseorang yang merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu di ayat 27, berkat itu mengikuti orang yang sadar diri, dan dikatakan Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Dan masih ada daftar lagi sesuai dengan pembacaan yang saudara sudah baca. Ada hasil bumi itu, saudara bisa nama segala macam tumbuhan yang berbuah yang akhirnya disimpan ya di dalam perbendaharaan-perbendaharaannya. Lalu ada ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Saudara boleh sebutkan apa yang mereka perlu yang selalu dipelihara itu ada. Lalu dia juga membangun kota-kota, dia membangun bendungan-bendungan, lalu kemudian dia mengatur irigasi yang baik sehingga segala hasil itu lebih lagi berhasil. Dan Hizkia berhasil dikatakan di dalam segala usahanya. Dan ayat 33, ayat yang terakhir dikatakan Hizkia mendapatkan perhentian dan dia dikuburkan, dan ya tentunya bersama dengan pekuburan-pekuburan raja dalam keturunan Daud. Dan penduduk Yerusalem yang merasa kehilangan memberikan penghormatan secara khusus kepadanya. Sesudah itu Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan kita masuk ke pasal 33 berbicara tentang Manasye. Dan kembali kita melihat bahwa tidak peduli siapapun orang tua kita, untuk menjadi baik, untuk hidup benar, atau menjadi jahat dan hidup berdosa di hadapan Tuhan, itu adalah pilihan kita, keputusan kita pribadi, tidak menyangkut apapun siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan kita melihat ayat yang kedua, dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan Israel. Dan
Pada saat itu dia mulai menyembah berhala, dia mulai membangun kembali mezbah-mezbah penyembahan berhala dan segala macam yang berhubungan dengan berhala. Bahkan di dalam rumah Tuhan, dia membangun mezbah, dia membuat mezbah-mezbah berhala untuk menyembah segala macam berhala yang dia bawa. Dan dikatakan di ayat yang ke-9, Manasya menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Dan Tuhan menjadi murka terhadap dia karena Tuhan telah berfirman, telah mengirimkan utusan-utusan, nabi-nabi dan berbicara, tapi mereka tidak menghiraukannya. Dan Tuhan mendatangkan kepadanya bala tentara Asyur untuk menyerang mereka, dan akhirnya Manasya ditangkap dan dibelenggu, dan akhirnya dia dibawa ke Babel. Tetapi dalam keadaan terdesak seperti itu, rupanya dia mengingat Tuhan. Di ayat 12 katakan, dalam keadaan terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Dan kita sudah melihat bahwa kalau seseorang berdoa, berseru kepada Tuhan, betapa bejatnya di masa lalunya apa yang dilakukan di hadapan Tuhan membuat Tuhan murka. Tapi pada saat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dan berseru memanggil namanya Tuhan, dan dikatakan Tuhan mendengarkan permohonannya. Dan Tuhan membawa kembali Manasya ke Yerusalem, dan Tuhan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasya akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Allah, dan ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala-berhala, dan ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, dan dia mulai mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, dan kemudian dia menyerukan nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ini adalah satu contoh orang memulai dengan ketidaksetiaan tetapi dia mengakhiri dengan kesetiaan, dan itu lebih baik daripada sudah tidak setia dari awal dan akhirnya tetap tidak setia. Dan kita melihat sesudah Manasya kembali bersama-sama bersatu dengan leluhurnya, atau dia meninggal, lalu dia digantikan oleh Amon anaknya. Dan Amon pada saat dia menjadi raja Israel, dia hanya menjadi raja selama 2 tahun karena dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia melakukan seperti Manasya, tetapi dia tidak bertobat, saudara. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasya ayahnya, dan dia beribadah kepada patung-patung itu. Dan dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak bertobat. Dan dikatakan bahwa Amon makin banyak dosa-dosanya, dan dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Lalu kemudian akhirnya Yosia anaknya menjadi raja. Dan kita akan melihat nantinya bagaimana Yosia anak ini menjadi raja, dan kita dapat belajar dari apa yang kita sudah baca pada saat ini. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kalaupun engkau menemukan dirimu tidak setia pada awalnya, tapi mari ambil keputusan untuk setia, datang kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan, dan Tuhan selalu mendengarkan doanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.